Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konta Masia dengan NIM 2023 10 11 03 11 016. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 6 mengenai teori tujuan negara. Setelah memahami asal mula keruntuhan dan letak kedaulatan negara, pertanyaan berikutnya yang penting dikaji adalah untuk apa sesungguhnya negara itu dibentuk. Teori tujuan negara berupaya menjawab pertanyaan tersebut dari berbagai sudut pandang filosofis, sejak zaman klasik hingga pemikiran modern. Teori tujuan negara klasik, yang pertama, pandangan Plato. Menurut Plato dalam karyanya Politeia de Republik, tujuan negara adalah mewujudkan keadilan dan kebajikan tertinggi bagi seluruh warga negara. Negara ideal dipimpin oleh seorang filsuf atau raja yang memiliki pengetahuan sejati tentang kebaikan sehingga mampu mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang harmonis dan bermoral. Yang kedua, pandangan Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi warganya. Negara bukan sekadar alat untuk memahami kebutuhan material, melainkan wadah bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup sebagai makhluk sosial dan politik. Selanjutnya, teori tujuan negara berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, teori kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah memperluas dan mempertahankan kekuasaan sebesar-besarnya. Negara dipandang sebagai alat untuk mencapai kejayaan dan dominasi, baik terhadap rakyatnya sendiri maupun terhadap negara lain. Pandangan ini banyak dikaitkan dengan pemikiran Machiavelli dan juga praktik imperialisme pada masa lampau. Selanjutnya, teori negara hukum. Berbeda dengan teori kekuasaan, teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pandangan ini banyak dikembangkan oleh pemikir Eropa kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Steele yang merumuskan unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi yang bebas. Selanjutnya, teori tujuan negara berdasarkan sejahteraan. Teori negara kesejahteraan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya, tidak hanya melindungi hak-hak dasar secara pasif, tetapi juga berperan aktif dalam bidang ekonomi dan sosial, seperti penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Konsep ini berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, khususnya di negara Eropa Barat, dan turut mempengaruhi rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada frasa memajukan kesejahteraan umum. Teori negara sosialis. Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui penguasa alat-alat produksi oleh negara demi kepentingan bersama. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang memandang negara sebagai alat transisi menuju masyarakat komunis tanpa kelas sosial. Selanjutnya, teori tujuan negara berdasarkan perdamaian dunia. Teori ini menekankan bahwa tujuan negara tidak hanya berhenti pada kepentingan domestik, tetapi turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Pandangan ini tercermin dalam berbagai konstitusi modern, termasuk dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang menyebutkan tujuan negara Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.